Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan tryout. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai solusi tryout 4 nasional untuk materi TPS kuantitatif. Bersama saya, Arvin Yong. Oke, kita bisa mulai untuk pembahasan kali ini. Soal nomor 6. Jika penyelesaian pertidaksamaan ini adalah seperti ini, maka A-nya berapa? Nah, ini kita hanya perlu menguraikan 2x kurang A-nya saja. Jadi kita coba uraikan 2x kurang A mutlak kurang dari 5. Kalau mutlak itu kan definisinya berarti dia negatif 5 di antara min 5 sama 5, karena dia kurang dari kan. Nah, kita jadikan X aja sesuai dengan interval yang diberikan. Jadi otomatis kita harus tambahkan A ke ketiga ruasnya, gitu, tambah A, kemudian kita bagi 2. Jadi gini, otomatis kan karena ini ekuivalen dengan si statement yang ini, otomatis saya bisa mengatakan bahwa ya ini nilainya ya min 1, ini nilainya ya 4. Harusnya sama. Jadi kita boleh cari yang salah satu aja. Konversinya juga bisa sih. Ini aja nih. 5 tambah A per 2-nya 4. Berapa coba? Ya A-nya 3 kan. 5 tambah berapa sih? Kalau yang dibagi 2 hasilnya 4, ya A-nya 3. Kalau mau dicari lagi juga bisa. Nah, kamu cek aja. Di sini benar nggak? Min 5 ditambah 3 dibagi 2 min 1 bukan? Iya. Oke. Confirm kan? Berarti opsinya yang A-nya 3 ya. Gitu. Berikutnya nomor 7. Pada segitiga siku-siku sama kaki ABC, sisi AB dan BC sama-sama masing-masing terbagi menjadi 3 bagian sama panjang. Oke, ini sama. Ini sama. Sama, 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 sama. Oh, dia sama kaki nggak? Ya, sama kaki ya. Berarti kalau misalnya saya bilang ini adalah S, ini S, ini S, ini S, ini S, ini S. Misal aja gitu kan. Terus, jika luas segitiga ABC kan yang besar nih. Nah, kalau dia mengatakan luas si ABC itu kan setengah kali alasnya berapa tuh? 3S. Tingginya 3S. Itu menurut soal luasnya itu X. Berarti saya bisa dapat informasi 9 per 2 S kuadrat itu adalah X, atau S kuadratnya 2 per 9 X. Sekarang kembali ke soal. Luas segitiga KMN berapa? KMN itu yang mana? Ini KMN. Kalau KMN itu alasnya berarti berapa? Oh, berarti luas KMN itu setengah kali alas MN kali tinggi. Tingginya kan segini tingginya. KB kan? Atau kita langsung saja. Berarti bukan MN ya, langsung aja. S kali S kalikan dengan 2S. Coret 2-nya, oh ternyata langsung S kuadrat. Ini S kuadrat kita, berarti 2X per 9 atau 2 per 9X juga sama aja. Jadi yang benar adalah opsi yang C. Berikutnya soal nomor 8. Ini sistem persamaan tetapi melibatkan logaritma. Pertanyaannya berapakah A ditambah B? A tambah B itu bisa lebih gampang dicari dari ini nih, dua persamaan ini. Kamu coba lihat. Ini 2A, 1B. 1A, 2B. Apa yang terjadi kalau saya apa? Kurang? Enggak. Kita tambah saja. Berarti 2A tambah B itu kan 2 log 45. Terus A ditambah 2B, 2 log 75. Saya tambahkan, kita punya 3A tambah 3B sama dengan, nah ini tambah 2 log 45 tambah 2 log 75. Kalau ditambah, berarti dikali isinya. Ini kita faktorisasi. Nah, udah kelihatan ya, tinggal A tambah B-nya berarti tinggal dibagi 3 nanti kan. Berarti 2 log 45 dikali 75. Nah, biar gampang, kita lihat kesamaan mereka. 45 itu adalah 9 dikali 5, boleh. Atau juga bisa, boleh deh 9 kali 5 ya. Gitu. 75 itu adalah
15 dikali 5 juga bisa. Atau 25 dikali 3. Nah, gitu. Ternyata ketika saya kalikan 9 sama 3, itu kan berarti 3 pangkat 3. Ya kan? Artinya ini tuh 3 pangkat 2. Ini tuh 3 pangkat 1. Ininya 5 pangkat 1. Ininya 5 pangkat 2. Nah, berarti mereka ketika saya kalikan akan menjadi 2 log 3 pangkat 3, 5 pangkat 3. Sementara ini 3 kalinya kan. Nah, kita pindah ke sini ya. Berarti A tambah B-nya pasti sepertiganya dong. Log dari 3 kali 5 pangkat 3. Pindahkan 3-nya ke depan lagi. Sepertiga dikali 3. 2 log 3 kali 5, 15. Jadi kita punya hasilnya 2 log 15. Begitu. Lebih cepat ya. B. Berikutnya soal nomor 9. Diketahui X-nya di antara 2 sama 3. Kita ingin membandingkan kuantitas P dan Q yang seperti ini. Kita cukup menyederhanakan yang P saja. Pak, boleh nggak kalau saya masukin X-nya pakai angka? Boleh, tapi mungkin agak susah ya, karena X-nya itu pasti koma, gitu. Jadi kita mungkin pakai sistem menyederhanakan aja. P-nya ya, 1 kurang 3 pangkat X dibagi 1 dikurang. Nah, 3 pangkat X plus 2 itu kan 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat X dikali 3 pangkat min 2. Ini berarti 1 kurang 9 kali 3 pangkat X. Kali 3 pangkat negatif 2 itu 1/9. Nah, ini kan kita kali semua. Berarti 1 kurang 3 pangkat X per 9-nya dikali sama 1/9 habis. 3 pangkat X dikali 3 pangkat X, 1 kurang 3 pangkat X kuadrat. Yang bawah ingat, bisa difaktorisasi loh, itu kan bentuk kuadrat. 1 kurang 3 pangkat X, 1 ditambah 3 pangkat X. Kita eliminasi karena ini tidak mungkin bernilai 0 ya, jadi kita coret hasilnya 1 per 1 tambah 3X. Logika saja. Berarti kan ini jadinya adalah 1 per 1 tambah 3 pangkat X. Yang di sini 1 per 3 pangkat X. Siapa yang lebih kecil? Semakin besar penyebutnya, semakin kecil pecahannya. Karena 3 pangkat X-nya kan sama tuh, tapi ini 3 pangkat X ditambah 1. Berarti kan secara teknis yang bagian P penyebutnya lebih besar, sehingga pecahannya menjadi lebih kecil. Begitu. Ya, jadi opsinya yang P kurang dari Q atau Q lebih besar dari P. 10. Dari 5 bilangan, bilangan yang terkecilnya 40. Oke, misal aja lah 5 bilangan nggak tahu ya. Kita misalkan A, B, C, D, E. Oke, tapi kita update tuh. Bilangan terkecilnya adalah 40, terbesarnya 75, mediannya 50. Berarti kan 40, B, 50, D, 75. Nah, sekarang kita ingin mencari batas interval untuk rataannya. Rataannya itu kan berarti ingat, rata-rata itu kan total 40 tambah 50 tambah 75. Itu ya, berapa tuh? 4 tambah 5, 9, tambahin 7, 165, tambah sisanya dibagi 5. Itu rata-rata kita. Oke. Nah, si rata-rata ini akan mencapai minimal saat B sama D-nya minimal. Berarti B itu nilai terkecilnya pasti sama dengan yang sebelumnya, 40. Itu ya. Sementara D-nya juga terkecilnya sama dengan yang sebelumnya, 50. Karena itu terkecilnya. Mentok ya. Jadi kita punya 165 ditambah 90. 165 tambah 90, langsung aja deh ya, nggak usah tulis-tulis lagi.
Berarti 255. Nah, bagi 5 hasil 51. Berikutnya untuk X maksimal, maksimum, berarti B-nya harus maksimal. Karena B itu kan di antara 40 sama 50, maksimal ya setelahnya. Berarti ini tambahin 50 ditambahkan dengan 75, sama case-nya. Gitu. Kita coba hitung, berarti 165 ditambahkan dengan 125. Itu adalah 290. Hasilnya kalau kita bagi 2 itu adalah 58. Dengan demikian, ini mengakibatkan interval X kita, yaitu si rata-rata ini, di antara 51 dan 58.